Tuhan. Apolonius Lase di acara Diaspora TV Talk Show yang kita tayangkan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, di Diaspora TV Talk Show kita akan menghadirkan orang spesial yang tentu akan bercerita tentang kehidupan, dan hari ini kita akan kedatangan tamu, seorang petobat baru yang baru saja mengenal Tuhan Yesus. Dan langsung saja, siapa narasumber kita? Selamat siang Bang Dedi. Selamat siang Bang Apose. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Ya, terima kasih Bang Dedi sudah datang di studio Diaspora TV. Dan sebelum kita mulai bincang-bincang kita berdoa dulu ya Bang. Oke. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, puji syukur Tuhan kami haturkan di hadirat-Mu pada siang hari ini, karena kasih-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Terlebih kedatangan anak-Mu dan Dedi yang Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat. Tuhan, apa yang kami perbincangkan hari ini adalah semua demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. God lovers, selama Anda menyaksikan acara ini, seperti biasa bisa memberikan komentar dan saran di ruang komentar yang ada. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, pastikan Anda sudah memberikan like dan juga subscribe. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang pertama yang diingatkan oleh YouTube setiap ada konten baru dari kami. Bang Dedi, bisa cerita bagaimana kehidupannya sebelum menjadi Kristen? Silakan Bang. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Nama saya Dedi dan saya berasal dari Aceh, dan kehidupan saya juga seperti layaknya seorang pemuda Aceh. Kita dari kecil diajarkan untuk belajar agama, mengenal Allah, dan juga bisa belajar ngaji dan beribadah sehari 5 kali. Bagaimana ceritanya Anda bisa tertarik pada Yesus? Sebenarnya bukan kesengajaan saya ingin mengenal Yesus. Karena kalau dibilang kenapa nggak sengaja, karena kita nggak boleh mengenal yang namanya Kristen. Dari kecil kita sudah diajarkan Nasrani, kafir. Dan itu salah. Sampai pada satu malam ketika saya masih kelas 3 SMP, saya pulang dari pantai. Biasalah, usia masih muda, suka kumpul sama teman-teman. Malam itu, tengah malam saya hidupkan televisi dan saya nonton film yang berjudul The Passion of Christ. Dan ketika saya nonton film itu, saya sudah nonton di ujung film, di penghujung film, di mana Yesus berkata, kata sudah selesai dan udah selesai filmnya. Tapi maksud saya gini, itu kata-kata yang sangat ngambang untuk saya. Apa yang sudah selesai? Karena Yesus berkata-kata sudah selesai, tiba-tiba memalingkan kepala, meninggal. Maksud saya seperti ini, Yesus itu punya pengikut sangat banyak. Kenapa tidak meninggalkan kata-kata yang lain yang mudah dimengerti oleh pengikutnya? Entah membalas kepada orang Romawi, membalas kepada imam-imam yang telah menyerahkan Yesus kepada untuk dihukum salib. Saya bingung kenapa Yesus berkata cuma kata sudah selesai. Dan sepanjang malam itu saya terus berpikir kenapa Yesus berkata sudah selesai. Sampai pada akhirnya saya coba datang ke warnet, karena tahun 2010-an internet nggak sebagus sekarang dan hal yang dicari di internet pun tidak semudah yang sekarang. Artikel Kristen masih sangat minim sekali, jadi untuk tahu apapun sangat susah sekali. Tapi saya coba cari dan cari, sangat lama sekali untuk bisa menemukan satu jawaban sudah selesai itu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Facebook, ke forum komunitas Kristen, dan saya coba bertanya. Saya memperkenalkan nama saya Dedi Saputra, saya dari Aceh, dan saya ingin sekali untuk tahu kenapa Yesus berkata sudah selesai. Dan di forum itu hari-hari pertama nggak ada yang tanggapin. Mungkin mereka berpikir, ini orang bercanda, atau ini orang iseng, atau bagaimana. Jadi, tapi saya tetap sabar. Sampai saya bikin status yang kedua, nama saya, terus saya beritahukan apa tujuan saya untuk menanyakan itu, dan saya katakan, kenapa Yesus berkata sudah selesai? Akhirnya dia menjawab, ya Yesus sudah meninggal sekarang di surga, Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia. Mungkin menurut saya itu suatu jawaban, cuma di hati saya seperti kurang puas gitu. Kenapa jawabannya harus seperti itu gitu? Ini sepertinya satu kata yang mengandung makna di hal lain gitu. Itu dari 2010, 11 sampai ke 2013 saya menemukan satu artikel yang berjudul seperti ini. Yesus berkata sudah selesai, Yesus sudah selesai menyelesaikan hutang dosa manusia. Timbul pertanyaan kedua setelah kata sudah selesai. Kenapa manusia punya hutang dosa? Dan itu membuat saya semakin bingung. Kenapa Yesus di artikel itu dikatakan manusia punya hutang dosa? Pada akhirnya saya melanjutkan pembacaan karena saya berpikir gini.
untuk cari tahu sesuatu nggak apa-apa. Cari tahu aja dulu. Mau tahu mungkin ini benar atau mungkin salah, tapi cari tahu aja dulu. Saya baca dan di bawahnya dikatakan bahwasanya manusia mewarisi hutang dosa dari Adam dan Hawa. Dan itu tidak ada di pengajaran kami sebelumnya. Mungkin Bang Apose kalau mau cek-cek ke murtadin lain atau ke ustadz zaman sekarang, mereka juga akan katakan yang namanya kita Islam itu lahir ya fitrah, suci aja lahirnya. Setelah kita lahir bagaimana itu tergantung kita mau caranya bagaimana. Jadi itu membuat saya terus berpikir kok bisa manusia punya hutang dosa. Dan karena saya berpikir ini urusannya dengan Tuhan, ya mau nggak mau saya harus menggunakan cara Tuhan untuk menyelesaikan. Ya, menarik sekali. Kalau boleh tahu, itu tahun berapa Bang Dedi? Dari 2010 ke 13. 3 tahun Iya, pencarian itu. iya, Nah, ada 2 kata kunci. Perkataan Yesus sudah selesai dan utang dosa. iya. Itu yang selalu bergelora di hati Bang Dedi. Setelah Anda sudah mencari dan kemudian mendapatkan artikel tadi, apa yang Anda lakukan selanjutnya, Bang Dedi? Di bawah artikel itu saya lanjutkan pembicaraan tadi. Itu dinyatakan bahwasanya Yesus menanggung semua dosa umat manusia dengan cara menjadi pengikutnya. Dan saya berpikir bagaimana cara untuk jadi pengikut Yesus. Dan di artikel itu dikatakan dengan cara bersatu dengan Yesus yaitu dibaptis. Saya berpikir saya tinggal di Aceh, di paling ujung Aceh, hampir dekat dengan Banda Aceh kampung saya. Bagaimana caranya saya bisa dibaptis? Di Banda Aceh saya tahu ada beberapa gereja, tapi saya tidak mungkin ke situ. Sampai pada akhirnya saya berdoa, itu bulan puasa. Di bulan puasa itu saya masih sholat tarawih seperti biasa dan masih melakukan hal-hal rutinitas seperti biasanya. Sampai akhirnya saya berdoa, saya berkata, Tuhan, bagaimana caranya sebelum saya meninggal hutang dosa saya harus diselesaikan. Karena ini persoalannya dengan Tuhan dan harus diselesaikan dengan caranya Tuhan. Puji Tuhan, pada suatu hari saya bilang ke orang tua saya seperti ini, "Ma, saya mau ke rumah kawan, mau ada biasa kalau bulan puasa itu ada kumpul-kumpul agama lah gitu." Sebenarnya saya nggak ikut acara itu, melainkan saya pergi jauh ke Medan. Dengan cara sebelum malam itu saya menulis di salah satu komunitas Kristen di Facebook, saya katakan gini, saya selalu memperkenalkan diri dan tujuan saya. Dan di akhir itu saya katakan, saya ingin dibaptis, bagaimana caranya? Setelah saya berdoa itu lama sekali, sampai udah tengah malam baru ada yang balas satu pesan saya di Facebook dan dia katakan, "Bang, ini alamat pendeta saya, namanya ini, alamatnya ini, beliau itu tinggal di sini." Dan sebelum itu saya belum pernah ke Medan sebenarnya. Jadi saya dari Aceh, dari depan rumah saya tengah malam itu naik bus ke Medan, paginya sampai, nggak ada tujuan kemana-mana, karena sebelum itu belum pernah ke kota Medan. Saya cuma berkata begini, kalau ini rencananya Tuhan, biarkan Tuhan yang bawa saya dan Tuhan nggak mungkin meninggalkan saya dimanapun. Kalaupun Tuhan Yesus ini benar, saya bilang. Tapi puji Tuhannya, sampai ke sana ketemu dengan tukang becak dan saya katakan, "Pak, tahu alamat ini nggak?" "Oh ya tahu, cuma lumayan jauh." "Ya udah Pak, tolong bawa saya ke sana." Tanpa janji, saya belum pernah menelpon Pak Pendeta itu. Tapi memberanikan diri untuk datang dan puji Tuhan Pak Pendeta itu menerima saya dengan tangan terbuka. Oke, ini kan demi mencari kejelasan tentang Yesus Iya. yang sebelumnya Anda kenal sebagai Isa. Iya, Sesuai dengan kepercayaan yang lama itu. Bagaimana konsep Anda tentang Isa dan kekristenan waktu itu? pada waktu itu saya karena tidak terlalu mengerti, yang saya bawa itu hanya pengertian saya dulunya Nabi Isa. Mungkin Nabi Isa ini bukan Nabi tapi Tuhan. Untuk bagaimana saya nggak terlalu tahu dulunya karena memang nggak pernah belajar sejarah tentang Yesus, siapa Yesus, kenapa, saya nggak pernah tahu karena itu haram untuk dipelajari. Haram untuk dipelajari. Baik, ketika tiba di Medan, lalu Anda dibawa oleh tukang becak ke pendeta itu. Apakah sampai hari itu juga? Sampai hari itu, walaupun harus melalui dramanya tukang beca. Karena kata tukang beca itu nggak ada angkot yang ke sana. Sebenarnya ada dan harganya lebih murah. Ibarat kata ya hari itu saya kena apesnya, dibohongin sama tukang beca. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan saya boleh sampai ke depan rumah Pak Pendeta itu. Setelah ketemu Pak Pendeta, apa yang terjadi? Pak Pendeta itu seperti kaget, shock. Karena waktu saya turun dari beca, sepertinya Pak Pendeta itu sama istrinya baru pulang dari pasar. Jadi Pak Pendeta itu berpikir, kok ada orang ini di depan rumah siapa gitu. Dan saya cuma bilang gini,
Pak, perkenalkan nama saya ini, saya dari sini. Jemaat Bapak memberikan nomor HP Bapak dan alamat Bapak ke saya supaya saya bisa belajar lebih dalam lagi sama Bapak. Cuma saya lihat sepertinya Bapak itu kaget gitu, sepertinya nggak siap untuk menerima saya, dan Bapak itu berkata, ya udah kita masuk aja dulu, sarapan aja dulu. Dan saya perhatikan hari pertama berlalu, hari kedua berlalu. Akhirnya saya dikasih satu Alkitab, dan waktu dikasih Alkitab itu saya buka karena sebelumnya saya nggak pernah pegang Alkitab. Jadi begitu saya pegang, saya temukan satu ayat di Filipi 1:21 menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan matilah keuntungan. Itu ayat pertama yang saya buka Alkitab, dan itu ayat pertama yang saya temukan. Dan berlanjut sampai hari kelima, saya lihat sepertinya Pak Pendeta itu masih shock saya di rumah Pak Pendeta itu. Sampai pada akhirnya saya berkata, Pak, tujuan saya ke sini saya mau dibaptis supaya hutang dosa saya selesai dan saya boleh punya damai sejahtera untuk pulang ke kampung. Puji Tuhannya setelah melalui percakapan yang panjang lebar, akhirnya hari kelima itu saya dibaptis. Hari kelima dibaptis. Hari kelima dibaptis, malamnya saya pulang ke Aceh. Padahal kan untuk menjalani prosesi baptisan itu tidak boleh serta-merta langsung dibaptis kan, harus ada pembekalan dulu. Apakah Anda juga mendapatkan pembekalan seperti itu? Sewaktu itu belum mendapatkan perbekalan. Karena saya ngotot kalau saya harus dibaptis. Karena yang saya tahu untuk menyatu dengan Yesus harus dibaptis. Saya murni, karena saya murninya belajar dari artikel. Hanya tahu ya buka artikel, buka artikel. Pokoknya setiap pulang sekolah saya pasti ke warnet. Setiap pulang sekolah saya mewajibkan diri ke warnet untuk baca beberapa artikel. Dan saya memperhatikan semua artikel itu menekankan satu hal, untuk bersatu dengan Yesus harus dibaptis. Jadi tujuan saya jauh-jauh cuma itu aja, dibaptis. Puji Tuhannya setelah belajar lebih dalam lagi, ya memang ada baiknya untuk mengenal lebih dalam dulu. Yang menarik adalah ketika Anda sudah dibaptis, hari kelima pulang ke kampung, nah pasti kan ada tentangan dari keluarga. Bagaimana keluarga merespons Anda? Puji Tuhannya waktu saya pulang itu semuanya berjalan dengan baik. Bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ketiga. Dan waktu saya pulang dari Medan itu saya bawa pulang satu Alkitab kecil. Saya selalu buka Alkitab itu. Kalau mama saya bilang, nanti kamu ke sawah ya, lihat air. Atau nanti kamu kemana ya. Kemanapun saya pergi, saya selalu masukin Alkitab di pinggang saya ini, saya masukin. Jadi nanti kalau di tempat yang sudah sepi, sunyi, saya baca Alkitab. Untuk belajar lebih mengenal Yesusnya lagi. Sampai pada bulan ketiga, mungkin rencana Allah juga untuk saya. Karena ketika saya pertama sekali baca Alkitab, yang saya temukan ayatnya kurang bagus kalau menurut saya. Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus dan matilah keuntungan. Dan 3 bulan kemudian, saya mengalami hal itu. Di mana pada suatu hari ketika hari Jumat, saya sambil menunggu jam untuk ke masjid, saya duduk santai dulu di rumah. Karena masjid sama rumah nggak terlalu jauh. Jadi, tiba-tiba ada abang sepupu saya masuk ke rumah, langsung periksa kamar saya dan ngacak-ngacakin semua barang yang ada di kamar saya. Dan mereka langsung ambil HP saya. Saya langsung berpikir gini, aduh Tuhan, saya nggak pernah punya kesalahan, kok mereka gini ke kamar saya. Cuman hati saya bilang gini, saya ketahuan kalau saya udah masuk Kristen. Akhirnya saya buka kain sarung saya, yang tadi saya mau ke masjid, saya buka kain sarung, baju koko, semua saya buka, dan saya pakai baju kaos, celana levis, saya rebutin HP, dan saya cuma berkata, Tuhan, saya harus pergi, saya harus selamat, dan saya harus berbuah. Pokoknya bagaimanapun caranya, Tuhan harus selamatkan saya. Saya buka pintu, saya lari, padahal di rumah saya itu sudah ramai sekali orang. Dan ini penyertaan pertama dalam kehidupan saya yang saya rasakan dari Tuhan Yesus. Di mana segitu banyaknya orang, mereka tidak bisa satupun mengejar saya. Saya lari, pagar pertama saya lompatin lewat, pagar kedua, puji Tuhannya saya nyangkut di pagar. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya tidak mengerti bagaimana rasanya capek dan takut. Pokoknya berlari aja dulu, sampai udah jam 5 sore saya berkata, Tuhan capek. Saya belum makan siang dan juga belum minum. Jadi capek, haus, dan itu ketakutan yang sangat luar biasa yang pernah saya rasakan, di mana kaki saya bergetar, tangan saya bergetar. Dan karena udah nggak sanggup lagi ngapa-ngapain, saya berhenti di bawah pohon pinang, di mana itu hutan lalang, dan saya berdoa gini, Tuhan, saya mau berbuah dan saya jangan meninggal dulu. Bagaimanapun caranya, Tuhan harus selamatkan saya. Akhirnya saya kirimkan satu pesan ke salah satu penginjil di Aceh juga. Saya berkata gini, Pak, kalau besok saya nggak ada kabar, tolong Bapak ke kampung saya dan Bapak
lihat bagaimana kabar saya. Bapak itu langsung cepat-cepat balas mau nelpon saya nggak bisa karena waktu itu semua orang coba nelpon saya. Jadi siapapun yang nelpon saya udah susah untuk masuk. Akhirnya saya kirim pesan gini, Pak, saya udah ketahuan. Bapak itu balas pesan saya, bagaimana caranya supaya kami bisa menolong abang. Saya bilang, bagaimanapun caranya mending saya bisa terselamatkan, Pak, karena kerinduan saya harus membagikan apa yang sudah saya terima hari ini. Karena damai sejahtera saya jangan saya nikmati sendiri, tapi harus orang lain juga tahu. Dari jam 5 sore itu berlanjut sampai jam 7 malam. Jam 7 malam puji Tuhannya saya bisa keluar dari hutan itu. Dan selama di hutan itu ada banyak sekali saya lihat orang yang sudah terlalu arogan kelakuannya, melemparkan batu, melemparkan kelapa yang kopong, dan semua jatuh depan saya. Ada yang jatuh di kiri, di depan, kanan. Puji Tuhan, Tuhan lindungi saya, satu pun tidak ada yang kena. Saya lihat mereka lewat sambil ngancungin parang seperti ini. Dan saya berpikir ini hari terakhir saya melihat matahari. Mungkin besok saya udah nggak tahu lagi mau di mana. Tapi puji Tuhannya ketika mereka melempar batu pun saya nggak ada yang kena satupun. Sampai jam 7 malam saya keluar ke dekat salah satu jembatan di tempat saya itu. Akhirnya saya bisa diselamatkan dan dibawa lari keluar ke salah satu rumah penginjilan di sana. Dan Anda selamat. Puji Tuhan selamat, dan subuhnya kita lari lagi ke tempat lain karena harus pergi sejauh mungkin. Tapi kenyataannya besok paginya udah keluar di koran. Kalau saya itu sepertinya waktu itu judul korannya terlalu mengada-ngada. Mereka berkata kalau saya kepala pemurtadan di Aceh. Sedangkan saya pada waktu itu masih anak kecil yang baru belajar. Hari pertama masuk koran, hari kedua juga masuk koran. Korannya masih Anda simpan nggak? Beberapa teman penginjil di Aceh masih menyimpan. Bahkan baju saya yang saya lompat dan nyangkut di pagar itu robeknya dari sini sampai ke bawah, robek semua bajunya. Oh, ditinggal aja? Itu masih ada di salah satu penginjil di Aceh. Kata bapak itu, ini saya simpan ya untuk kenang-kenangan. Ya, luar biasa. Nah, Bang Dedi, Anda tentu udah mengenal ya atau mengetahui konsekuensi dari apa yang Anda sudah lakukan ya. Ketika keluarga dan masyarakat menentang, apakah Anda merasa kecewa nggak? Mending tadi nggak ikut Yesus ini. Ada rasa penyesalan itu nggak? Bukan penyesalan ya, karena saya sudah tahu konsekuensi yang saya alami, saya tahu. Cuma waktu itu saya belum siap untuk umur saya yang sangat muda. Saya diusir dari keluarga itu dan juga dikeluarkan dari sekolah itu 2 minggu lagi mau ujian akhir. Jadi itu membuat saya benar-benar stres sekali. Sekolah belum selesai. Anda sekolah di mana? Madrasah. Saya dari SD itu madrasah, SMP madrasah, SMA juga di madrasah. Oke. Jadi 2 minggu lagi sebelum ujian saya ketahuan masuk Kristen dan dikeluarkan. Jadi itu membuat saya saya tahu konsekuensinya, tapi saya nggak menyangka secepat itu. Tidak menyangka secepat itu ya, karena langsung ketahuan ditentang oleh keluarga 3 bulan setelah saya pulang dari Medan itu. Luar biasa. Dan heboh masuk koran. Facebook saya itu komentarnya ratusan komentar per jamnya. Bahkan foto saya tuh orang sebarin begitu cepat. Sampai saya stres, saya tutup Facebooknya. Sejak itu Anda keluar dari Aceh? Hari kelima saya 5 hari di Aceh setelah kejadian itu, 5 hari. Karena kita berpikir bagaimana caranya keluar dari Aceh. Cuma ada jalur darat sama udara. Kalau udara itu sangat cepat ketahuan karena di bandara mungkin orang masih bisa kenal. Sedangkan jalur darat kita mencoba mencari celah jamnya. Jadi kita keluar dari Aceh itu tengah malam. Itu tahun 2013. Iya. Dan sejak itu Anda nggak pernah datang ke Aceh lagi? 2014 saya berusaha pulang ke Aceh dan berusaha hidup seperti orang Aceh. Sepertinya udah nggak memungkinkan. Karena perbedaan yang imannya itu. Dengan budaya hidup masih seperti zaman dulu. Disuruh berdoa ya saya berdoa, disuruh sholat saya bersolat. Walaupun hati saya ke Yesusnya itu. Cuman damai sejahtera saya nggak dapat. Dan akhirnya saya berbohong lagi dan saya lari lagi dari Aceh. Sampai hari ini. Bagaimana Anda komunikasi dengan keluarga? Saya selalu berusaha membangun komunikasi dengan ibu, dengan kedua adik saya. Saya selalu berusaha membangun komunikasi. Dan
walaupun terkadang terjadi pertentangan, saya selalu berkata iman boleh berbeda dan mau bagaimanapun perbedaan, tapi darah nggak bisa putus. Ya. Anda kangen sama mereka? Sangat merindukan keluarga karena saya anak pertama dalam keluarga. Saya anak pertama dalam keluarga, ayah saya itu meninggal ketika kedua adik saya masih kecil. Jadi perjuangan saya hidup dengan mama saya, dengan kedua adik saya. Adik saya nomor 3 itu masih usia bulanan bapak saya meninggal. Jadi kerinduan untuk keluarga itu bukan lagi rindu, tapi sangat luar biasa rindu. Ya, nggak bisa ngebayangin ya bagaimana suasana antara saudara, antar ibu. Nah, masih ingat nggak kata-kata terakhir dari ibu yang pernah Anda dengar, yang terakhir Anda dengar? Kata-kata terakhir yang saya rindu, yang saya ingat itu sama seperti seorang ibu yang dari Aceh yang berkata, lebih baik kamu mati daripada kamu masuk Kristen. Tapi sebagai anak Anda sudah mengatakan pengampunan atau tetap punya rasa benci sama mama? Justru saya nggak pernah benci dari awal saya masuk, karena saya berpikir begini, mama saya melakukan itu karena satu kebenaran, sesuai dengan keyakinannya, dan saya mempertahankan ini juga sesuai dengan kebenaran yang saya yakini. Jadi nggak ada yang salah di antara kami. Hanya yang ada hanya bagaimana ego kami terlalu besar. Makanya saya nggak bisa membenci. Untuk semua orang yang mengejar saya hari itu, saya mau katakan kepada saudara, saya nggak pernah membenci saudara. Apapun yang saudara lakukan pada hari itu, entah memfitnah saya, entah berkata kasar kepada saya tidak pernah membenci saudara satupun. Dan itu Anda anggap sebagai sebuah kewajaran saja? Itu sebuah kewajaran untuk saya, dan saudara melakukan itu atas dasar kebenaran juga. Dan saya bertahan di sini juga atas dasar kebenaran yang saya yakin sekarang. Ya, ini menarik karena biasanya ketika disakiti maka ada luka, ada sakit hati, dan susah sekali untuk move on ya. Tapi puji Tuhannya Bang Dedi memiliki hati yang luas ya, terutama kepada saudara-saudara, kepada ibu terutama, dan tentu ada doa yang terus dilantunkan untuk keluarga, untuk ibu. Doa seperti apa yang Anda selalu doakan untuk ibu sama saudara-saudara? Kalau doa, hampir setiap hari berdoa untuk keluarga. Bagaimana caranya Tuhan kita Yesus memakai saya atau orang lain untuk memberitakan kasih-Nya kepada keluarga saya. Saya ingat puasa tahun kemarin, mama saya sakit. Adik saya nelpon saya, "Bang, mama sakit, menggigil sekarang. Udah dari pagi dan sekarang masih sakit, udah malam." Saya bilang gini, saya akan berdoa. Coba adik ambil air 1 gelas. Saya berdoa dan saya bilang amin. Saya bilang coba kasih air ini ke mama. Saya yakin mama akan sehat besok pagi. Dan kuasa itu terjadi. Kuasa itu terjadi, dan itu terjadi tahun kemarin. Istri saya sampai kaget. Udah segininya Allah tunjukkan kasih, tapi mama belum bisa sadar. Dan keluarga di sana nggak bisa sadar. Ya, kita sangat percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tentu doa yang sama akan terus berulang, akan terus dilantunkan, dan sekali lagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar. Mungkin ya, mama mendengarkan video ini, mungkin ada sesuatu yang Anda sampaikan ke mama. Yang mau saya katakan, mama nggak salah mengusir saya, dan saya juga nggak salah berada di sini. Karena mama melakukan apa yang nggak mama tahu. Kalau di Alkitab kami dikatakan, mama menyembah sesuatu yang nggak mama kenal. Sedangkan saya hari ini menyembah Allah yang saya kenal, Allah yang saya coba cari tahu. Dan itu menurut saya lebih benar daripada yang dulunya. Jadi mak, yang lung sembah jino mak, nyan Allah yang lung cari tepe kedro mak. Dan menurut lung nyan Allah yang betul mak. Kan cuma sekarang Allah yang penuh secara turun-temurun, dan Allah yang dengan ancaman. Tapi Allah yang lung sembah hurufnya, Allah penuh dengan kasih. Ya, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Bang Dedi kepada ibundanya tercinta. Dan setelah menerima Yesus, setelah dibaptis, apa yang Anda lakukan selanjutnya, terutama bagaimana Anda bisa bertumbuh tentang kekristenan? Puji Tuhan, saya merasa saya bertemu dengan beberapa orang yang tepat. Jadi ketika saya
pulang ke Aceh, saya bertemu dengan beberapa penginjil di Aceh. Mereka mengajarkan saya untuk bertumbuh seperti yang dikatakan di Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Saya harus bersatu terus-menerus dengan Allah dan saya harus lebih mengenal Allah lagi dan harus hidup intim dengan Allah. Terkait pertumbuhan tentu ada peran orang-orang yang di sekeliling kita, dan di studio kita telah hadir seorang evangelis yang juga kebetulan berasal dari Aceh, dan kita sambut saja Bang Evangelis Afra